Kembah Soleh Darat, inggih sak keluarganipun kalih tiyang suwun sakloroipun, inggih Senggi, Habib Zain, Zainal Abidin, Aidit, sak keluarganipun kalih tiyang suwun sakloroipun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Ya. mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ngaji menika izin berkah kagem semua keluarga kami, kedua orang tua kami, kakek nenek, semua leluhur kami, dan juga semua yang menjadi amanah kami sekeluarga, seluruh umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bumi tanah air Indonesia yang tercinta ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, monggo Mbah Habib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan mengaji kitab Baghiyah Sholeh Darat. Pada malam hari ini kita sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Waqala lan ngendika mu'alif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tegese ing tuan nyembah kawula, kepada Tuhan ya kami menyembah, ya, lan ing Tuhan nuwun pitulung kawula. Jadi kepada Allah kita menghamba dan kepada Allah kita minta pertolongan ing atas ibadah kawula lan liyane ibadah. Jadi di sini Baghiyah Sholeh Darat itu meminta tolong kepada Allah dalam persoalan ibadah dan kepada persoalan di luar ibadah. Ya, artinya tegese lagi, dia mengartikan lagi tegese boten pisan-pisan kawula nyembah ing liyane Tuhan. Jadi tidak sekali-kali saya menyembah kepada selain Tuhan. Lan boten pisan-pisan kawula nuwun pitulungan ing liyane Tuhan, dan tidak sekali-sekali juga kita meminta pertolongan kepada selain Tuhan. Tuhan itu engkau, ya, Tuhan itu Allah itu. Ya. Nah, seperti itu. Matlab warnane ibadah. Nah, warnane ibadah. Jadi Kiai Sholeh Darat sekarang menjelaskan tentang macamnya ibadah. Utawi maknani ibadah ing Allah iku nucekaken ing Allah lan nucekaken peninggal marang Allah bloko. Jadi artinya ibadah itu kata Kiai Sholeh Darat, ya. Kata Kiai Sholeh Darat ini arti ibadah itu adalah apa? Mensucikan Allah dan mensucikan penglihatan kepada Allah. Ya. Hanya itu, tidak lain. Jadi makna ibadah itu, kata Kiai Sholeh Darat itu menyucikan Allah dan mensucikan pandangan kita kepada Allah. Ada dua hal nih. Ya. Jadi mensucikan Allah ini kalau dipahami begitu ya teman-teman. Jadi misalnya nih, mensucikan Allah itu saya pakai analoginya begini. Misalkan Nunung itu ayahku gitu. Paham enggak? Dan dia seorang kiai gitu kan. Jadi saya seorang gus gitu ibaratnya gitu. Mensucikan Nunung sebagai ayah, sebagai kiai itu artinya saya tidak berbuat buruk gitu. Paham nggak? Jadi kalau seorang anak kiai misalnya berbuat tidak baik, maka itu sama saja orang tuanya akan mengatakan, kamu itu berbuat seperti itu, berarti ngotori bapak. Nggak ada, paham nggak? Hmm? Maksud ya? Ya, Beb. Menangkap nggak, Nung? Maksudnya ini. Mantap. Insyaallah. Jadi mensucikan Allah itu artinya sebenarnya dituntutnya itu adalah kita tidak melakukan hal-hal buruk lah dalam hidup ini. Masa setiap orang ketangkep Muslim gitu loh, paham nggak? Hah? Hmm?
ya kan? Nah, ini kan eh, sesuatu yang penting gitu. Nah, atau gitu ya, jangan kita itu mensucikan Allah itu janganlah kita itu kalau kita berbuat buruk itu kita mengatakan ini dari Tuhan gitu. Paham nggak? Itu juga Hmm. bisa diartikan mengotori gitu loh. Paham nggak? Ya. Hah? Misalnya, jadi paham ya, maksud saya gini, kalau kita berbuat buruk, ya kan, itu berarti mengotori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm? Ya. Atau kita berbuat buruk lalu menisbahkan ini kehendaknya, seakan-akan Allah itu melakukan keburukan, gitu kan? Nah, itu satu, ya. Itu yang dimaksud mensucikan Allah itu seperti itu. Yang kedua apa? Mensucikan peninggal kepada selain Allah, gitu. Jadi peninggal ini bisa apa? Maksudnya adalah peninggalan hati kita, pandangan hati kita gitu. Jadi pandangan hati kita itu jangan apa ya? Terpesona kepada sesuatu selain Allah gitu. Hmm? Tidak Hmm. gumunan. Hmm? Jadi weruh apa-apa kira gumunan gitu. Itu namanya eh, mensucikan peninggal marang Allah. Jadi jangan sampai pandangan kita itu kotor gitu pada Tuhan gitu. Mungkin yang kedua lah ya, itu mungkin lebih tepat yang kedua. Jadi kita jangan sampai melihat Allah itu jahat kepada kita gitu ya. Ya. Allah itu zalim kepada kita. Itu jangan jangan muncul dari ucapan kita. Itu namanya pandangan kita terhadap Tuhan itu jelek gitu. Hmm? Hmm? Bisa nangkap ya? Saged Mbak Bib. Insya Allah. Nah, sekira-kira ora ono ingkang den pandang angin Allah blokot. Sekira-kiranya tidak ada yang dipandang kecuali Allah saja. Maka mengkono iku hakikatnya sholat daim. Dan itu yang dimaksud oleh Kiai Soleh Darat dengan istilah sholat daim. Jadi Mari. jadi teman-teman mulai paham nih, Kiai Soleh Darat itu mengartikan sholat daim itu apa? Berarti kita selalu memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm? Yang kedua, selalu membersihkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lan yo iku niate pengucap la ilaha illallah dan itu adalah niat mengatakan la ilaha illallah gitu. Jadi la ilaha illallah itu sudah pernah saya jelaskan dulu kan, ya kan. Jadi ketika kita niat la ilaha illallah itu berarti sebenarnya kita akan apa namanya eh, saat kita mengucap la ilaha illallah itu berarti kita sudah niat mau mensucikan Allah dan mau mensucikan pandangan untuk Allah gitu. Ya. Maka sakwuse nyata ora ana ingkang ma'bud lan ora ana ingkang maksud angin Allah Subhanahu wa taala mongko dadi nuwun pitulungan dawawe makrifati mongko angucap wa iyyaka nasta'in. Jadi maka ya maka setelah ya menyatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah ya dan tidak ada maksud yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita menjadi minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa nak budu itu ternyata kita itu butuh nastainnya gitu loh. Paham nggak? Jadi ayat Menarik, itu menarik. jadi iya kan butuh hanya kepadamu kami beribadah. Loh, ibadah itu di situ itu diartikan keesokan darat itu mensucikan Allah dan mensucikan pandangan untuk Allah. Nah, kita untuk bisa kayak gitu, kita itu perlu minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko? Nah, Iya Mbak. maka ada muncul kata-kata iyyaka nasta'in ya. Artinya boten wonten ingkang ngubahaken lan dawamaken angin Allah Subhanahu wa taala. Moko ikulah niate pengucap la haula wala quwata illa billah gitu. Ya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, jadi Allah, Allah. di kata iyyaka nasta'in ya
apa di kata iyyaka na'budu itu berhubungan dengan kata la ilaha illallah, dan di kata iyyaka nasta'in itu berhubungan dengan kata la haula wala quwata illa billah gitu. Oke. Ini penjelasan yang menarik loh ini Mas Bro. Hmm. Iya, Bib. Hah? Masuk ini Pak. Ya Allah. Sholli ala Muhammad. Jadi mengerti ya teman-teman, iyyaka Iya, Bib. na'budu itu apa? Sejalan atau berhubungan begitu dengan kata-kata la ilaha illallah, dan iyyaka nasta'in itu berhubungan dan kata-kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah Nah, sampai Om Yuhan diketik dulu, Bib. Biar diketik dulu sama Om Yuhan, Bib. oh ya, mano. Nah, Jolali, mau masalah wis ono kesimpulan nih, mantep iku. Om Yuhan diketik dulu, Om Yuhan. Oke. Hubungannya karo la ilaha illallah sama la haula wala quwata illa billah. Wah, emang ajib Mas Soleh berarti. Masya Allah. Keren Om. Sampai 50 tahun lebih nganu mantep iki nganu nih. Nyebut iya karena butuh iya karena ini gitu. Jadi pernyataan iyyaka nasta'in ya, iyyaka nasta'in berkaitan dengan pernyataan la ilaha illallah. Ya karena butuh sorry, Cok. Berkaitan dengan Dengan la ilaha illallah, pernyataan la ilaha illallah. Dengan pernyataan la ilaha illallah. terus Bib? Terus pernyataan iyyaka nasta'in E berkaitan dengan dengan la haula wala, pernyataan la haula wala quwata illa billah. Oke, guys, ya, udah ya. Nah, di situ di dalam iyyaka na'budu itu ada hal yang penting, yaitu apa toh? Bahwa kita makna ibadah itu kata Soleh Darat, ya toh. Makna ibadah itu, Cok. Makna ibadah, Cok. Makna ibadah itu adalah menyucikan ya Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. ini menurut Mbah Soleh Darat. Iya, semua kan basuhan darat ini, tidak ada yang lain, Cok. Wa qala ba'dhum lan ngendika sewenai ulama ya, maknane ibadah iku ibarat anek anakaken sekabehane perintah ya. Lan ngedoi sekabehane cegah sartane kelawan ngegungake marang ingkang perintah muhung ngelakoni perintah bloko ora ono gordu liyane, tidak ada tujuan lain. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa arti ibadah itu ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya dengan niat mengagungkan kepada perintah Allah ya, kepada Allah ya, dan melaksanakan perintah saja. Jadi orang mikir ganjaran, orang mikir liane gitu. Pokoknya aku muhung menglakoni gitu loh. Paham enggak? Itu ada ulama yang mengatakan ibadah itu artinya seperti itu. Kita hanya melaksanakan. Jadi no komentar gitu. Tidak ada komentar apapun. Hanya melaksanakan perintah saja. Sudah. Jadi kita itu tidak peduli. Kita itu sebenarnya kalau dibilang begini, kita itu tidak disuruh untuk mempedulikan pahala gitu. Tidak disuruh untuk mempedulikan neraka gitu, siksa gitu, enggak. Ya kita ngakoni saja gitu loh. Kata Mbak Selain Darat seperti itu. Ya. Itu ada ulama yang mengatakan makna ibadah itu seperti itu. Jadi ibadah itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan tujuan mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Itu ada yang mengatakan begitu, ya. Siap, Habib. Jadi pengertian itu hampir sama dengan yang dikatakan oleh Asy'arif Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat itu seperti itu. Jadi kalau ibadah itu begini, teman-teman. Ibadah itu ada awalnya dan ada akhirnya.
Boleh dibilang begitu. Jadi ibadah itu kalau Syarif Jurjani itu mengatakan begini, Cok. Tulis, Cok. Di bawah, Cok. Menurut Ali Jurjani atau Ali Jurjani ya, Jurjani mengatakan begini. Eh, mengatakan begini. Ibadah adalah tindakan mukallaf ya, tindakan manusia begitu, tindakan mukallaf. Dalam kurung mukallaf. Mukallaf itu ya, mukallaf bukan mukallaf, mukaf, haknya dilangnya aja, Cok. Double L, double L. Gitu ya. Melawan, tindakan melawan dorongan, oke, dorongan nafsu ya untuk mengagungkan Tuhannya ya gitu. Nah, gitu. Jadi itu menurut Syarif Jurjani. Jadi ibadah itu ada awalnya, ada akhirnya, gitu, Cok. Awal ibadah itu apa, Cok? Di situ. Permulaannya ibadah itu apa? Tulis di situ, Cok. Permulaan ibadah itu adalah melawan dorongan nafsu. Nah, ini awalnya itu. Nah, ya toh. Lah akhir ibadah itu mengagungkan Tuhan, gitu loh. Nah, gitu. Jadi manusia itu tidak akan bisa mengagungkan Allah sebenarnya logikanya itu. Manusia itu tidak bisa mengagungkan Allah jika dia masih mengikuti dorongan nafsunya, gitu loh. Paham nggak? Jadi manusia itu tidak bisa mengagungkan Allah selama dia masih mengikuti dorongan nafsunya, gitu loh. Nah, untuk bisa kita mengagungkan Allah, ya mau tidak mau, gitu. Kita harus mengalahkan dorongan nafsu kita. Itu seperti itu. Itu sama halnya dengan kita lah. Kita itu tidak mungkin bisa menghormati orang lain, misalnya selama diri kita masih ada dorongan untuk minta dihormati, gitu loh. Seperti itu, ya. Nah, itu arti ibadah dari ulama gitu yang dikutip oleh Kiai Soleh Ndara, dan barangkali maknanya sama dengan yang dikatakan Al-Jurjani itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, yang menarik ini itu tadi Beb, bahwa ternyata sebelum kita iya karena butuh tadi ya, iya karena butuh, wa iya karena stain itu ternyata ada sebuah penegasan yang menurut saya ini sangat luar biasa, Beb. Yang tadi itu mensucikan Allah dan mensucikan pandangan kepada Allah. Nah itu tertera di dalam la ilaha illallah itu artinya kan tidak ada Tuhan memang selain Allah. Lah disitulah yang saya tadi jelek gitu. Oh iya ya. Ya ibaratnya kita memantaskan diri kita dulu ya, gitu ya Mbak Habib ya. Ya, Ya istilahnya gitu gitu. Tapi ya jangan lupa juga ternyata memantaskan diri kita itu juga harus dengan pertolongan Allah kan gitu ya Mbak Habib ya. oh, Kalau anunya kan di situ ya. Nah itu yang ah, menurut saya sangat dalam itu Beb. maksudnya kui. Yes. Dalam itu sekali itu. Dalam sekali itu. Oke, tapi dapat poin ya. Poin itu Beb. Apalagi kalau Habib mengulang lagi penjelasan tentang makna la ilaha illallah saat itu kan kita juga udah denger kan. Ah, Ternyata ya memang ya awet dhisik rumangsa wae itu menandakan kita ngakoni selain Gusti Allah kan gitu loh Beb maksudnya Beb. Ora medeni lho. hmm. Iki kena gue mudar sabdo iki dicatat baik-baik. Iya Ya. ya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Cek warna ngene, cek duwe ngene, ngrasa ngene ya. Blas kudu dinul ki sik tenan asli. Ayo. Mensucikan Allah dan mensucikan semua pandangannya ke Allah. Ke Ya. Allah abdinya lindung kan gitu Habib. Seperti Jos itu. iki. Lah kuwi, jadi ngerti toh maksudnya saiki gitu. Di maknane ibadah ki ngono kuwi. Ya. Yes. Cetoy, cetoy. Jadi Cetoy gampangane to loi-loi. nek awak dhewe umpamane subuh ngono wae kan, isih abot nepsune ya turu maneh gitu kan. Iya. Iso ngelakuin. Jadi nanti poinnya itu anu gitu loh. Poinnya yang pahala itu kalau kita bilang ribet gitu ya.
bilang pahala itu ya, misalnya gitu ya. Tadi sudah dikatakan kan, apa namanya, kita ngibadah ya ngibadah aja, kita nggak usah mikir macam-macam begitu kan. Tapi seandainya kita itu bicara ibadah gitu, bicara pahala, maka yang paling berat itu kan di sini, di menolak hawa nafsu itu gitu loh. Gitu loh. Mas enggak? Nung. Iya, Beb. Maksudnya gini, contoh sederhana lah. Contoh sederhana gitu. Orang kaya dan orang miskin gitu. Mengeluarkan uang gitu. Yang kaya 1 juta, yang miskin itu 10.000 gitu. Itu mungkin kalau yang dilihat secara kuantitatif gitu loh, Nung. Paham enggak? Ya besar sih Ya, 1 paham. juta kan. Ya kan? Tapi Iya, untuk bicara menolong apa melawan dorongan nafsu mungkin berat buat yang miskin gitu loh, Nung. Paham enggak? iya. Maksud ya? Iya, harusnya kalau mau adilkan prosentasenya, Beb. Nah, iya kalau persentasenya kan jangan dilihat uangnya, kuantitasnya toh, Betul. kan? Bukan kuantitasnya, tapi prosentasenya ya, Beb ya. Persentase yang ngalahke nepsune iki lho, Nung. Paham enggak? Hah? Ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Melawan nafsunya itu kan sing abot di situ kan. Jadi Betul, betul. beratnya orang miskin mengeluarkan 10.000 itu dengan orang kaya mengeluarkan 100.000 apa 1 juta itu mungkin lebih berat yang miskin gitu loh. Paham enggak? Iya, Hmm? Beb. Nah, seperti itu gitu ya. Clear ya? Siap, siap. Jadi seperti itu. Jadi nanti nilai values-nya ibadah itu yang terberat itu kan bukan pada anunya apa yang dilakukan, tapi seberapa besar kita melawan nafsu itu gitu loh. Poinnya itu di situ gitu. Hmm? Ngono lho. Misalkan awakmu haji gitu ya, numpak eh, pit ontel gitu, nyejo gitu. Wah, aku saiki tak munggah kaji numpak pit ontel. Kowe lek ngalahke nepsu kayak gitu berat daripada orang yang haji plus misalnya gitu loh, Nung. Paham dah? Hah? Iya, Beb. Yes. Melawan hawa nafsunya itu kan kowe abot sik ngontel gitu kan. Iya. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi mungkin? Cukup, Belum, Beb. Beb. Oke, kita lanjut ya. Ya. Mongko utawi ibadah ingkang mengkono iku den dawam telung perkara. Jadi ibadah seperti itu dibagi menjadi dendum telung perkara, dibagi menjadi 3 perkara ya. Yang pertama, Oke. arep nyembah ing Allah karena kepingin swargane lan mau melayu saking neraka. Jadi yang pertama ibadah itu ada orang ibadah itu hanya menginginkan surga dan jauh dari neraka, terhindar dari neraka. Itu yang pertama, Hmm. ya. Mengkono derajat Kang Asor itu derajat yang paling rendah. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita ibadah hanya berpikir masuk surga, kemudian bersenang-senang dan bidadari gitu, ibaratnya gitu, itu ibadah yang paling rendah gitu. Hah? Ya. Nah, terus derajatnya wong awam nas, iku derajatnya awam menungso, yaitu kata Kesulian Darat berpikir seperti itu derajatnya orang awam. Jadi orang awam itu sudah digambarkan bahwa mereka itu kerja ya berpikir ribetnya lah, masih berpikir ribet itu ya. Ya, ya, Mbak. Hmm? Oleh swarga, oleh widodari, oleh panganan enak gitu, ya seperti itu. Alasannya apa? Krono makbude ing dalam hakikate iku swarga lan neraka. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, maka yang disembah itu sebenarnya neraka dan surga itu gitu loh. Paham enggak? Iya. Hmm? Ya, masih ya. Wis mau beres-beres. Wis ora usah. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwan. Jadi kalau kita ibadah masih berpikir surga neraka, kata Kesolen Darat, gitu, berarti kita masih menghamba pada neraka dan surga itu, gitu. Dan itu Betul, adalah levelnya orang awam, gitu ya. betul. Ya. Siap. Hmm.
Lah, lan pangeran ya ginawe lantaran oleh arep amrih swarga lan melayu sekon neraka. Dan di situ Tuhan itu hanya dijadikan sebagai tool gitu loh. Astagfirullahaladzim. Tuhan itu dijadikan instrumen gitu ya, gitu. Ini Agar Ini orang itu bisa masuk surga atau terlepas dari neraka gitu. Itu kata Keselen Darat gitu. iya. Makom paling dek Pak Yai sing wedi karo neraka ming pengen surga iki ibadah ngono iki makom yang paling rendah. Jadi ini ibadah yang level pertama gitu. Ibadah level pertama itu seperti itu. Krono pengkoidai wong ahli makrifah karena kaidahnya orang ahli makrifat utawi saben-saben ma'bud iku maksud lan saben-saben maksud iku ma'bud lan saben-saben ma'bud iku ilah mongko dadi ana ilahi iku jannah lan neraka. Jadi Kesulitan Darat itu mengatakan ada satu kaidah begini. Setiap kekasih itu adalah yang dituju, ya. Dan yang dituju itu adalah sesembahan. Dan setiap sesembahan adalah Tuhan. Maka orang seperti itu Tuhannya itu adalah jannah dan nar gitu. Astagfirullahaladzim ya Rob. Nggih, Pak Habib. Nangkep lagi? Nangkep. Langsung kok mlebu telone kok nangkep langsung. Ya. Oke. Ya wes. Saiki Ustaz Tata sing maca derajat Iya, sing maca. Lah kan sik ngenyoh Habib lha lho, sik ngenyoh lho. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping pindho arep nyembah ing Allah krana arah amrih ing kamulyan mungguh ing Allah kelawan sebab ibadahe. Mongko utawi iki iku iya luwih utama tinimbang derajat ingkang awal mau di mergone nyembah wedi neraka ta. Lan kurang bagus tinimbang derajat ingkang kaping 3. Karena iki derajat ingkang den maksud ora maring Allah bloko. Mongko namani ora tauhid. Nah, itu loh. Ngeri. Tak terangkan setat. Lah yang kedua itu ya toh, orang menyembah Allah itu bukan karena surga neraka gitu kan, tapi karena kamulyan. Lah kamulyan itu macam-macam. Ono kamulyan ruhaniyah, ono kamulyan jasmaniyah. Jadi nek cara bahasane kitab hikamku ana wong sing pertama iku nyembah surga neraka yaitu makome kawula, ana makome murid sing nyembah ngibadah wirid dan macam-macam ben iso dadi misalnya ngerti atine wong, ngerti ini itu. Ah kuwi derajat sing tengahan kuwi. Ya. Wong ibadah pangkat ruhani itu penting ya toh. Pangkat ruhani itu seperti ben awake dhewe iku dunekke apa? Wong ikhlas gitu. Kuwi nek awak dhewe kok ibadah kepen dunekke wong ikhlas gitu ya. Itu pangkat ruhani itu. Bentuk kamulyan gitu ya. Kamulyan itu iso kamulyan donya apa jasmani. Ana kamulyan sing ruhaniyah, nek kamulyan sing jasmaniyah ya kamulyan iso dadi pejabat, misalnya wong ibadah, poso, macam-macam ben munggah pangkate misalnya gitu kan. Jasmaniyah gitu. Tapi ana sing wong ngibadah kuwi men ben oleh kamulyan ruhaniyah. Nah, iki bahaya juga. Nek kamulyan jasmaniyah isih do ngerti, tapi nek kamulyan ruhaniyah iku sing kudu dicateti awak dhewe kudu waspada. Oke. Nah, sondak iki.
arti Terus, kamulyan ya. Diulang, Beb. Tolong, Beb. Lho, oh kan kasih nunung lho. lan kapindhone dan keduanya arep nyembah ing Allah, mau menyembah Allah krana arah amrih ing kamulyan karena ingin mendapatkan kamulyan. Jadi orang beribadah karena ingin mendapatkan kemuliaan gitu. Ing kang Allah. Jadi kamulyan mungguh Allah ya toh. Jadi ingin dapat status di sisi Tuhan. Hmm. Hmm? Baleni alon-alon ya. Arep Ya, nyembah Beb. ing Allah krana arah amrih ing kamulyan mungguh ing Allah. Jadi ada orang beribadah ingin mendapatkan status di depan Tuhannya. Mbok kuwi wong ikhlas, mbok kuwi wong mutakin, ya kan? Ya, ya, ya. Hmm? Wong zuhud gitu ya, Beb ya. Zuhud, dadi wali. Nah, ini. Ya, ngeri. Ora sangat itu. Ya. Loh, semua itu kan diperoleh melalui ibadah yang untuk memperoleh status gitu. Nah, Iya. maka utawi iku luweh utama tinimbang derajat yang awal. Ya kalau itu lebih Oh, ya. utama bagi orang yang pertama tadi. Kalau orang yang pertama tadi masih berpikir surga neraka gitu loh. Paham enggak? Hmm? Ya, Beb. Ya, Beb. Kalau ini status dirinya. Ya. Wes, kan kene clear apa ora? Clear, Clear. Clear? clear. Clear. Clear? Clear iki. Ya. Lah, krono iku derajat ingkang terus lan kurang bagus tinimbang derajat ingkang kaping 3 yaitu kalau di antara 3 derajat ya derajat yang kedua itu luwih apik tinimbang yang pertama tapi tidak lebih baik dari yang ketiga gitu Iya, kan. iya. Iya, iya, iya. Eh? Iya, iya, iya. Wah, Beb. Krono derajat ingkang den maksud ora marang Allah bloko. Namanya ora tauhid. Lah kalau tujuannya masih seperti itu, kita belum termasuk ahli tauhid kalau menurut Kiai Soleh Darat. Ngeri. Ayo. Piye iki? Terus ke ngaji Terus ora? ke, Mbak Beb. Lanjut. Lanjut, Beb. Wes, clear ya. Ora ono ganjel lagi ya. Nggak ono, Beb. Nggak ada, Beb. Sekali lagi orang yang ketiga ini orang yang beribadah tapi tujuan orientasinya itu status dia di depan Tuhannya. Dan itu bukan termasuk ahli tauhid. Kalau belum ahli tauhid berarti yang ngucap la ilaha illallah belum bener. Belum bener kan lho persoalannya kuwi mau kok. Wes iki. Terus ketat. Ya, siapa ini nomor 3 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lan derajat ingkang kaping 3 arep nyembah ing Allah krana arah setune Allah iku bendolone lan dheweke kuwi kawulane. Mesti miturut perintah lan ngeduhi cegah. Ora krana arah swargane lan arah nerakane. Balik krana arah bendolone lan dheweke kawulane. Mongko ikulah artine pengucap usholillahi ta'ala. Mongko ikulah terus itu. Mongko ikulah denamani ubudiyah sempurna tauhide krana mulyane makome manungsa iku cuma loro. Suci makrifat rububiyah kapindho makrifat ubudiyah. Lan nalikane kumpul karone maka hasil perjanjiane kang kasebut ing dalam ayat wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum Al-Baqarah. Anapun kamale rububiyah maka kasebut ing dalam pengucap alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Anapun kawitane ubudiyah kasebut ing dalam pengucap iyyaka na'budu. Kamale ubudiyah iku kasebut ing dalam wa iyyaka nasta'in. Fabhanu fatadun. Ya, jadi kalau level yang ketiga itu menyembah Allah karena sesungguhnya Allah
adalah tuannya gitu. Hmm. Jadi yang dipandang Tuhannya gitu. Bukan neraka surga, bukan status dirinya, tapi status Tuhannya. Ya, Ya, lan dirinya itu hanya hamba yang mesti menurut, mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Ya pokoknya intinya wis ibadah, wis ora reko-neko gitu loh. Paham enggak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika. Gitu ya, Nah, Bib ya? terus iya, wis rasa Insya Allah. neko-neko nu gitu. Paham enggak? Siap. Ya, Bib. Ya. Lah nek iso ngono kuwi ya toh, dheweke iso ngucap orang yang sholat usolli lillahi ta'ala, aku sholat karena Allah gitu. Bukan sholat karena surganya Allah, bukan sholat karena nerakanya Allah, bukan sholat karena status dirinya, tapi sholat memang perintahnya Allah gitu. Ya. Itu maknanya lillahi ta'ala itu ngono kuwi gitu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. barakallah. Barakallah. Iya, iya. Nah, ya. Bisa ditangkap nih penjelasannya. Ya, bisa, Bib. Allah, Bib. Sangat Allah, bisa. Bib. Nah, kalau orang itu seperti itu, maka dia itu ya dan namani ubudiyah sempurna tauhide ya toh, dan namani ubudiyah sempurna. Jadi kalau orang bisa seperti itu tauhid benar dia. Maka sudah saya ulang-ulang ya toh. Kalau Kiai Soleh Darat itu ulama Indonesia yang memang berfilosofi di tauhidnya itu gitu loh. Paham enggak? Tauhid itu menjadi apa ya? Menjadi the way of thinking-nya. Jadi Kiai Soleh Darat itu cara berpikirnya itu tauhid. Itu sekali lagi mungkin itu bisa dicatat, dicamkan baik-baik. Jadi cara the way of thinking-nya Kiai Soleh Darat itu adalah tentang tauhid. Yuk tauhidnya harus benar gitu. Tauhid itu seperti itu gitu. Dia digunakan tauhid itu untuk melihat, menganalisa gitu loh, paham enggak? Bendika dawuh menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, wis ngono tok intine. Wis ora usah dadak mikir statusmu. Minta iya. Ora usah ndelok swarga neraka. Ora usah. Apa sing dadi amalahe laksanakan. Wis ngono kuwi. Gitu loh. Nah, iki mantep iki kajine iki. Ya. Nah, makanya ya, lah nek orang itu ada dua hal yang perlu Anda ketahui, yaitu makrifat ubudiyah dan makrifat rububiyah. Makrifat ketuhanan dan makrifat penghambaan. Nah, ada dua macam makrifat itu. Ya. Nah, makrifat penghambaan itu ya, nek kedua hal itu bisa bersatu ya, itu yang dimaksud dengan kata-kata Al-Quran, aufu bi'ahdi, penuhilah, tepatilah janjimu kepadaku, aku akan menepati janjiku kepadamu, kata Allah. Allahumma sholli ala. Jos gandos itu, lab godek ini. Godos, kan? Niki malah nunungi malah dadi antamaksudi waridhoka matlubi iki piye nu? Anta maksudi dari sama tuh. Kalau anta maksudi tapi anta yang enggak. Oke. Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Bib. Oh iya. Ya kan? Nah, kesempurnaan ya toh, anapun kamale rububiyah, kesempurnaan ketuhanan disebut di dalam pengucap alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim gitu. Paham enggak? Maliki yaumiddin itu ya. Itu kesempurnaan kata Kesulen Darat, kesempurnaan ketuhanan. Nah, kesempurnaan ubudiyah disebutkan dalam iyyaka na'budu yaitu ya. Jadi dalam penghambaan itu dikata iyyaka na'budunya. Nah, terus kemudian
Lan kamali ubudiyah itu disebut juga iyyaka nasta'in gitu. Fafham mongko paham sapa sira wa tadabbar lan ngangen-angen sapa sira. Gitu. Kata Ki Slandara. Jadi apakah kita itu masih ribut dengan status di depan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita masih sibuk dengan mikir surga dan neraka? Apakah kita seharusnya memikirkan status Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita, di kita hanya menjalankan perintah saja kita. Hmm? Ngelulunung. Wes. Ngeri. Ri. Iki lanjut. Tat. Lanjut oleh Pak Habib. Lanjut, Tat. Soal, ya. Pertanyaan, ya. Ayo pertanyaan. Hmm. Karena apa musolli suci kok ngucap iya kana budu. Hmm. Ing hale nuwun mutakalim iku anu tuhaken makna jamak. Hmm. Maka jawab para ulama fuqaha, ulama fikih ya. Iku ayat iya kana budu anu tuhaken setuhune wong kamukmin iku ora sayuja lamun salata dhewe. Balik Arab sholata jamaah iman lan makmum. Mongko patute pengucap iya kana budu tegese kawula sedaya sami nyembah ing panjenengan ing Tuhan. Lan melih sedune menungso iku ora sepi saking malaikat kiraman katibin atau malaikat hafadhah. Saben-saben suci menungso 8 malaikat utawa 16 malaikat utawa swidak ala ikhtilafil ulama. Maka sah lamun ngucap iya kana budu wa iya kana nasta'in. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Kenapa kata iyyaka na'budu itu menggunakan bentuk jamak plural, ya, plural. Ngerti enggak? Non itu na'budu itu bukan a'budu gitu ya, tapi na'budu dengan bentuk plural, bukan bentuk singular. Yes. Ya. Nah, itu ada ulama yang mengatakan memang sebaiknya kita sholat itu dilakukan dengan jamaah supaya bisa mengatakan kita gitu loh. Kata na'budu itu artinya kita atau kami gitu. Paham enggak? Bukan aku, bukan saya gitu loh. Oke. Yuk. Ya. Ya, dulu. Iki dan Mas Cokro malah yuk meditasi payah gitu. Paham enggak? Jadi ini sebenarnya pesan apa ya? Pesan tersembunyi di balik Fatihah itu. Oh, Masya Allah ya. Benar betul. Jadi ada pesan tersembunyi di balik Fatihah. Kenapa kok nak butuh gitu? Lah nek awak dhewe salat pisan kan tetap le maca Fatihah kan. Misalkan ijenan tetap iya kana butuh ora le ngomong iya ka a'budu wa iya ka astain kan ora ngono kan. Tetap nak butuh. Loh kan kita satu kok mengatakan kami gitu loh. Paham enggak? Nah, ini pesan di situ itu mengisyaratkan gitu loh bahwa di dalam Fatihah itu ada pesan tersembunyi message. Nek iso ki atau sebaiknya salatku jamaah gitu. Jadi di dalam Fatihah itu ya kan sekali lagi Mbak Slandara itu mengartikannya cakep itu. Kenapa di dalam sholat itu mengatakannya waktu sendirian gitu ya. Iyyaka na'budu, bukan mengatakan iyyaka a'budu misalnya. Dan tidak mengatakan iyyaka astain, tapi mengatakannya iyyaka nasta'in. Kenapa dengan kata ganti jamak atau plural, tidak menggunakan kata tunggal gitu kan. Alasannya itu pesannya itu bahwa sholat itu sebaiknya dilakukan dengan cara berjamaah di balik kata-kata itu gitu loh. Ngeri. Itu abang kata Kiai Sulaiman Darat begitu gitu. Atau dengan asumsi ya, dengan asumsi ya, mongko patute ngucap iyyaka na'budu tegese kawula sedaya sami nyembah ing Tuhan lan malih-malih sedune manungsa iku ora sepi saking malaikat. Nah, jadi karena diri kita itu tidak lepas dari malaikat. Jadi malaikat itu pun sebenarnya dilibatkan untuk mengatakan na'budu wa iyyaka itu tadi. Paham enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Ya, Jadi paham. tidak pernah sholat itu sendirian, asumsinya begitu. Tapi malaikat kita juga ikut terlibat, gitu.
Kenapa kok harus begitu? Ya, itu jawabannya Kiai Solahin Darat. Kenapa dengan bentuk plural? Ya, itu jawabannya Mbak Solahin Darat mengatakan, ya karena gini, di dalam kita itu tidak hanya cukup satu, ada dua gitu. Syukur-syukur dilakukan dengan jamaah sholat itu gitu kan? Seperti itu. Ya, oke, lanjut Tat. Oke, mau soal sekarang dijawab. Ya, tapi Mm-mm. ya, lan jawab ulama ahli batin. Mm-mm. Mulane ngucap musolli iya kana budu karena ingkang aran insan iku kumpule patang perkara. Mm-mm. Siji nafsu wa qalbun wa rohun wa sirrun ya. Mm-mm. Maka utawi nafsu iku maka bangsa donya. Mm-mm. Maka nyembah nafsu ing kang bangsa donya qala wa ta'ala afara'ta ma takhadha ilahahu wa. Maka utawi anapun ati maka bangsa akhirat maka nyembah pun ing swarga. Qala wa ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka utawi anapun roh iku roh bangsa kurbah anyembah ing kurbah lan inayah. Qala wa ta'ala fi maq'adin sidqin 'inda malikin muqtadir. Maka anapun sirun maka iku bangsa huzur nyembah kelawan hak tabarakallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala al-ikhlasu sirrun baini wa baina abdi. La yasma'uhu fihi malikun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wes kan kene ya. Jadi kalau Kiai Solahin Darat, ulama itu mengatakan iya karena abudu. Kita mengapa dalam sholat itu mengatakan dengan bentuk jamak tadi, iya karena abudu gitu, dan mengatakan iya karena stain itu. Karena ya manusia itu terdiri dari 4 perkara. Di dalam diri kita itu ada 4 perkara. Yang pertama itu nafsu, yang kedua itu hati, yang kedua itu ruh, dan keempat itu sir. Ada 4 komponen, ya kan? 1 nafsu, ruh, kolab sama sir itu. Nah, menurut Kiai Solahin Darat, yang namanya nafsu itu bangsa dunya itu. Hal-hal duniawi itu adalah nafsu ya. Artinya di dalam diri kita itu terdapat dorongan-dorongan kita untuk hal-hal duniawi ya. Maka itu nafsu kita, paham enggak? Ya. Ya. Kedua, itu cocok dengan ayat afa areta manita khoda ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mengambil Tuhannya itu hawa nafsunya? Jadi ada orang yang memang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya itu ada. Itu satu ya. Maka adapun ati mongko bangsa akhirat. Kayak kalau kecintaan kita kepada hal akhirat itu berarti itu persoalan hati gitu. Kata Kiai Solahin Darat seperti itu. Mongko nyembah barang kang ing swargane, ya kan? Maka dia menginginkan apa-apa yang ada di surga. Jadi kalau gampangannya gini, kalau kita itu sudah mengerti 4 komponen itu sangat menarik gitu. Nah, wa qala Allah Ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa bisa menahan nafsunya, hawanya, maka dari dorongan nafsu, maka surga adalah tempat kembalinya ya. Maka adapun ruh, maka itu adalah apa bangsa kurbah, bangsa kedekatan. Kurbah itu arti kedekatan. Yo nyembah ing kurbah lan inayah gitu. Inayah itu artinya pertolongan gitu ya. Fi mak adi sitkin inda malikil muqtadir. Dan dia berada pada tempat duduk yang jujur, ya kan? Di sisi penguasa yang maha berkuasa gitu. Maka utawi anapun sir iku bangsa hudur, bangsa hati, bangsa apa namanya? Apa nyembah hudur kehadiran gitu ya. Itu hak tabarakallahu taala itu adalah kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik itu ada penjelasan Kiai Solahin Darat bahwa ikhlas itu rahasia antara aku dan hambaku. Jadi sekali lagi kata Kiai Solahin Darat ya,
mengutip hadis Nabi, ikhlas itu rahasia antara diriku dan hambaku. Tidak ada seorang malaikat yang dekat mendengarnya dan seorang nabi yang diutus. Jadi malaikat tidak tahu keikhlasan seorang hamba, nabi pun tidak tahu keikhlasan seorang hamba. Sekali lagi itu kutipannya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada komentarnya? Om Abang? Belum, ya saya ya memang sependapat, Beb. Memang begitu gitu loh. Nah, iya, Jadi jadi belum nanya. Oke, jadi sampai di sini ada pernyataan yang menarik gitu ya, Om Abang, bahwa hadis ikhlas adalah rahasia antara aku dan hambaku, disebutkan oleh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi, Al-Khawati, Ruhul Bayan, dan ini ada di fotonya seperti itu ya. Jadi ikhlas itu rahasia Allah dan hambanya. Jadi kita pun sebenarnya tahu apa enggak pun kita enggak pasti tahu gitu. Ya walaupun terucap gitu ya, itu sebenarnya tetap di hati itu kan hanya dia dengan Tuhan kan. Nah, gitu kan. jadi sebenarnya gini Bang. Jadi begini, kayak kenapa istilah sir itu artinya rahasia. Oke? Sir itu artinya rahasia. Gitu. Jadi kayak kita melihat sebuah objek gitu. Apapun, misalkan kita melihat sebuah gambar gitu ya. Pandangan kita, setiap orang dari kita itu melihat gambar yang sama, tapi kadang itu titik fokusnya itu berbeda gitu loh. Ya. Maksud ya? Saya terangkan begini, supaya kita tidak berbelit-belit dengan istilah yang kompleks itu dalam dunia tasawuf itu ya. Jadi kan kemarin itu sudah saya terangkan bahwa Allah itu selalu melihat hati kita. Oke? Hati kita itu objek. Lah, yang dinamakan rahasia itu titik fokus Tuhan pada hati itu kita tidak tahu gitu loh. Paham enggak? Maka karena kita tidak mengetahui titik fokus itu, maka itu disebut dengan rahasia gitu loh. Bisa nangkap? Jadi hati kita itu kan tempat jatuhnya pandangan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan selalu melihat hati manusia. Tapi kita itu tidak tahu tepatnya pandangan itu di mana gitu. Nah itu karena itu ibaratnya seperti itu. Kayak saya di depan Om Abang misalnya. Ketika saya lihat di depan Om Abang itu saya tidak tahu fokus pandangan Om Abang itu di mana gitu. Paham enggak? Bisa di peci saya, bisa di cangklongnya, misalnya. Bisa di kumisnya, kita tidak tahu gitu. Ya, bisa di rambutnya, ya kan? Nah, bisa di rambutnya, apalagi kalau begini bisa di botaknya, gitu kan? Nah, gitu loh, paham nggak? Nah, karena kita Fisik itu tidak namanya tahu, Bang. Fisik itu Abang nih. Enggak fisik. Kita tahu, kita namakan itu rahasia sebenarnya. Iya. Oke ya? Rahasia. Oke, seperti itu. Dan itu letak keikhlasan itu ada di situ sebenarnya, teman-teman. Oh iya, itu Jadi kadang-kadang apa yang kita desain sebagai bentuk keikhlasan, ternyata nggak ikhlas gitu loh. Ya kan? Apa yang kita maksud tidak ikhlas, malah di situ ikhlas gitu loh. Paham nggak? Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut, Ustaz Tata. Tapi kalau Beb nanya dikit deh, kan sering misalnya anggaplah kita gitu ya, udah ikhlas, tapi misalnya ada satu case kejadian yang itu mungkin merugikan kita ya, tapi karena kita menganggap apalagi sama orang lain buat temannya sudah kita ikhlas. Nah suatu ketika ada teman yang mengingatkan lagi nanya, oh iya tuh misalnya, wah tuh Habib Zain dulu luar biasa loh itu kalau enggak sebenarnya dia sakit hati atau marah, tapi ya begitu tanya dia ikhlas. Terus saya nanya lagi, sebenarnya gimana sih Beb dulu? Kok sampai gitu mah? Terus kita ceritakan lagi. Itu sebenarnya ikhlas itu nggak jadi dong ya, gugur ya. Nggak tahu, saya pun nggak tahu. Itu kan omongan orang, Bang. Tadi sudah
malaikat pun yang dekat dengan Allah itu tidak tahu. Dia pun tidak tahu. Makanya kan pernah saya sampaikan di dalam kitab Risalah Qusyriah itu kan, ketika seseorang itu tanya kepada Nabi tentang keikhlasan, Rasul nggak bisa jawab gitu loh, Bang. Lalu malaikat pun ditanya juga nggak bisa jawab juga. Akhirnya tanya kepada Allah. Maka dikata ikhlas itu rahasia gitu loh, Abang. Jadi bahasa ikhlas yang kita sering sampaikan itu kan begini toh, Abang. Ini Habib saya kasih cangklong, saya ikhlas. Artinya itu Abang memberi dengan hati seneng itu aja gitu loh, Bang. Seperti itu sebenarnya. Terjemahnya simpelnya itu gitu. Tidak dengan berat hati, dengan gedumelan gitu loh, Bang. Seperti itu. Ya. Jadi kata ikhlas yang beredar di masyarakat itu maknanya seperti itu. Gitu. Oke, clear ya, Bang? Clear. Oke, Tat, lanjut, Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane paring Allah Subhanahu wa taala ing kawulane den paringi nikmatus shalah. Mongko dadi padhang mencorong bumi nafsune lan mencorong langit ati lan arse roh lan mencorong melih ursine sirun binuri rabbiha. Tegese wa asraqatil ardu binuri rabbiha. Lawan nure pangerane maka padha angimanaken kabeh nafsu, qalbun, rohun, sirun kelawan Allah Subhanahu wa taala lan padha nyembah ing pangerane kelawan hak lan padha kubur maring berhalane kabeh lan ya iku donya, swarga, neraka, kurbah lan dadi nafsu, qalbun, rohun, sirun kabeh padha ngucap iya kana budu wa iya kana stain. Tegese anyembah kawula ing tuan keranten tuan ingkang damel kawula. Lan nuwun tulung kawula ing tuan keranten tuan ingkang anuduhaken ing kawula. Anyembah kawula ing tuan keranten tuan ingkang kawula maksud. Lan nuwun tulung kawula ing tuan keranten tuan ingkang kawula maklum. Lan tuan ingkang kawula mahbub. Anyembah kawula ing tuan keranten tuan malikun. Lan nuwun tulung kawula ing tuan keranten liyane tuan halikun. Nyembah kawula ing tuan keranten tuan sampun paring nikmat ing kawula lan tuan lan nuwun tulung kawula ing tuan angastani ma'rifatu kawula ing tuan. Anyembah kawula ing tuan keranten tuan sampun dawuh kaliyan kawula ya ibadi lan nuwun tulung kawula ing tuan keranten tuan sampun anuduhaken ing kawula dumateng ing tuan. Kawula nuli ngucap kawula arah nuwun ing bendorone lawan DPDP lan ngumuli. Nah, wes. Jadi kata kesulitan darat itu begini loh. Jadi tadi kan dijelasin dalam diri manusia itu terdiri 4 komponen tadi kan. Ada apa? Ada nafsu, ada qalbu, ada ruh, ada sir itu. Ketika kita sholat sebenarnya maka semuanya itu tunduk gitu. Ya. Jadi sholat itu menundukkan itu gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita jadi sholat itu sebenarnya ketika berkata kalane paring Allah Subhanahu wa taala ing kawulane den paringi nikmat sholat. Jadi sholat itu sebuah kenikmatan, kebaikan Tuhan. Jadi selama ini tuh kadang kita memahami sholat itu masih ya. Jadi kalau ada orang itu berkata sholat kewajiban gitu ya, itu mungkin kalah bijaksana dengan orang yang mengatakan bahwa sholat itu adalah kebutuhan, gitu. Seakan-akan orang yang sering kan, oh sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan gitu. Tapi kayak sholat darat sekali lagi mengatakan sholat itu paring sholat, gitu. Itu nikmat sholat gitu. Jadi sholat itu nikmat, kebaikan Tuhan.
Jadi kalau orang mengatakan kewajiban, orang mengatakan kebutuhan, sekarang kita harus levelnya naik. Sholat itu kebaikan Tuhan. Oke, itu satu poin yang harus ditangkap itu kata Kesolenda. Sholat itu nikmat, ya, nikmat sholat itu, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada hambanya dengan memberikan nikmat sholat. Nah, jadi sholat itu harus kita pahami dengan nikmat sebagai nikmat, gitu, kebaikan. Oke, paham ya? Iya, Pak Pep. Jadi sholat itu bukan kewajiban dan bukan pola kebutuhan, tapi sholat itu adalah nikmat, Kenikmatan. kebaikan. Oke, napa tak kok nyawang tak? Lah napa? Lah nyawangi iki to. Cangklongmu. Oh, cangklongnya pecah iki tiba ya tak, Pak. Iya, tak ganti Bib. Oke, ya. Ya. Padang, jadi kalau orang itu gelem melaksanakan sholat, maka jadi terang, mencorong, ya. Bumine nafsu, dunyane jadi bercahaya, langitnya ati jadi ares, ya. Kemudian kursi, ya. Jadi apa sirnya penuh dengan cahaya Tuhan, gitu. Nah, maka dikatakan di sini wa asyraqat al-ardu binuri rabbiha. Jadi bumi itu akan bercahaya dengan cahaya Tuhan, gitu. Nah, yang menarik itu kan begini sebenarnya. Bisa tidak kita jadi manusia itu yang diri kita itu adalah cahaya bagi orang lain? Hmm? Jadi pikiran kita, tuturan kita, katakanlah perbuatan kita, tuturan kita, sikap kita itu menerangi orang lain, bukan meteng-metengi wong liya gitu loh. Paham? Jadilah cahaya-cahaya gitu loh. Ya, nah ini menarik. Jadi kalau bisa lah saran saya itu jadilah kita itu semacam cahaya Tuhan gitu ya. Cahaya. Jadi tuturan kita, omongan kita itu membuat terang orang gitu. Ya, seperti itu. Nah, kelawan nur pangeran mongko dadi angin manaken kabeh nafsu. Jadi dengan cahaya Tuhan membuat iman, nafsu kita, hati kita gitu ya, roh kita, rahasia kita. Jadi kita itu dengan roh Tuhan. Jadi mungkin begini, kalau orang itu sudah bisa mengalahkan nafsunya gitu ya, sederhananya begitu, maka dia akan menjadi bercahaya gitu, Abang. Memang di sini mungkin saya agak berbeda dengan Mbah Soleh Darat sedikit gitu ya. Oke, seperti itu. Ya. Karena bagi saya yang terpenting tadi Kiai Soleh Darat itu kan sudah menjelaskan bahwa ibadah itu melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, untuk menghormati Tuhan gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian sehingga ketika semua itu sudah sudah iman, roh kita, hati kita, nafsu kita, sir kita sudah iman, maka kita bisa mengatakan iya karena budunya itu di situ. Oke? Ngeri ya. Oke, masuk ya. Masuk. Nyembah kawula. Jadi saya menyembah kepada engkau karena engkau yang menjadikanku gitu. Dan saya meminta pertolongan kepada engkau karena engkau yang memberikan petunjuk kepada hamba gitu. Nah, seperti itu. Saya menghamba kepada Tuhan karena Tuhan yang menjadi tujuan saya gitu. Dan saya meminta tolong kepada engkau karena engkau yang dituju ya. Dan kekasih gitu. Nah, dan saya nyembah kepada hamba pada Tuhan karena Tuhan Ratu Malik gitu ya, dan tidak meminta tolong saya kepada Tuhan karena selain Tuhan halik. Jadi selain Allah itu hanya merusak, kata Saudara. Ya,
ing Tuhan karena liyane Tuhan, selain Tuhan itu adalah halik yang menghancurkan. Jadi tidak sedikit manusia menjadi hancur karena harta, tidak sedikit orang hancur karena kekuasaan, tidak sedikit orang hancur karena eh, macam-macam lah ya. Saya pikir clear ya kan? Clear, clear. Tidak ada yang perlu ditutupi lagi kan gitu. Semua ada clear ini. Oke. Seperti itu. Ada pertanyaannya, Om Abang atau Om Nunung? Silahkan. Om Raka mana? Om Raka kok nggak ada? Izin Bang. Absen ya? Oh izin. Gantian ya? Ada lapak satunya. Besok kan berangkat ke Semarang audit ya. Oh gitu. Besok Jadi ketemu ya ini Semarang ya? Wah. kantor kedua uji coba untuk menerapkan audit dengan AI. Wis. Oh besok ke ini? Ke WM? Ya ke ini? Semarang ya. Ke Semarang Boleh, sampai hari boleh, Rabu wis. nanti. Besok tak main deh. Tak main besok. Siap Bapak. Wah, ya. Ada sesuatu. Aku mau beri sesuatu sama Om Raka. Orang kalau Bebsen memberi sesuatu sama Bebsen atau Bang Evan. Kalau Bebsen kan prioritas sudah. Termasuk juga ya kalau ketemu Ustaz Hatta gitu kan. Ustaz Hatta ini kan jarang ketemu gitu kan. Ya. Ya. Jadi kata Kiai Selain Darat, segala selain Allah itu menghancurkan ya. Liyane Tuhan. Itu halik, itu artinya penghancur gitu ya. Nyembah kawula ing Tuhan karena Tuhan sampun paring nikmat ing kawula. Jadi kita menyembah kepada Allah karena Tuhan Engkau telah memberikan kenikmatan kepadaku dan minta tolong aku kepada Engkau karena makrifat, ingin mendapatkan makrifat kepada Tuhan gitu, mendapatkan makrifat kepada Allah ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke Ihdinas Shiratal Mustaqim, Tat. Siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Mugi-mugi paring Tuhan ing kawula ya Rabbi ing nambahi hidayah kawula utawi dawame hidayah kawula kang dados anuduhaken maring dedalan ingkang leres lan ya iku agama ingkang hak. Utawa mugi-mugi anuduhaken Tuhan ing manah kawula maring dedalan kang jejeg kang dados ndatengaken ing Tuhan. Mongko maknane as-siratal mustaqim iku arep mengo menungso ing saben-saben barang kang liyane Allah hale madhep kelawan nafsune lan atine lan ruhe lan sire madhep maring Allah Subhanahu wa taala kabeh lawan sekira-kira lamun den perintahno den kon nyembelih anake yakti nurut kaya agamane Nabi Ibrahim Khalilullah. Lan sekirane lamun den sembelih maring bapakne yakti miturut kaya agamane Nabi Ismail. Lan sekira-kira lamun den perintahno den kon meguru maring wong kang luwih alim ilmune lan asor derajate tinimbang dheweke mongko yakti miturut kaya agamane Nabi Musa alaihi salam. Lan sekira-kirane lamun den coba kelawan balak yakti redho lan sobat ikulah artine siratal mustaqim. Iku ingkang den suwun ora kok nuwun nafsune zate hidayah ora. Kalau saben wong kang wis gelem salat tentu wis oleh hidayah. Tetapi lamun sekira-kira den coba kelawan ngelu yakti ora sabar moko arah mengkono moko den suprih kawula kabeh purih nuwun hidayah siratal mustaqim lan iya iku dedalane para anbiya kabeh. Terus para Syekh Ahmad Al-Ghazali
utawi hidayah iku telung duman, ana telung perkara gitu ya. Ana hidayatul am siji, lan ana hidayatul khas nomor loro, lan ana hidayatul akhas yaku kaping 3. Utawi anapun hidayatul am maka kaya oleh anuduhaken Allah Subhanahu wa taala marang sekabehane hewan marang amrih manfaat lan nolak mudarat. Qala Allah taala Rabbuna allati a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Anapun hidayatul khas maka iku hidayatul mukminin maring dedalane kang nekaaken maring swarga. Qala Allah taala yahdihim rabbuhum biimanihim al-ayah. Anapun hidayah akhas maka iku hidayah hakikah lan iya iku hidayah saking Allah taala lumaku maring Allah kelawan Allah. Qul inna hudallahi wal huda wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Wallahu a'lam. Nah, jadi hidayah kuwi macam-macam. Jadi binatang sama Allah juga bahasanya Quran itu bahasanya mereka sadarat binatang itu bisa menolak sesuatu yang merugikan dan manfaat ya. Binatang bisa menolak sesuatu yang manfaat dan menolak sesuatu yang merugikan. Ngerti? Ya toh? Hidayah umum gitu, Tat. Paham enggak? Ya. Paham. Nah, hidayah anapun hidayah ilmu maka gawe oleh anuduhaken kaya oleh anuduhaken Allah Subhanahu wa taala marang sekabehane hayawan. Jadi hidayah hidayah umum itu seperti halnya Allah memberikan petunjuk kepada seluruh binatang ya toh, kepada perkara yang manfaat atau menolak hal yang merugikan. Jadi menurut Islam darat, binatang bisa menolak yang membahayakan dan yang merugikan itu karena hidayah am. Hidayah itu ada yang am. Ada yang khas. Ada yang khas. Ya, yang khas. Hidayah am itu, hidayah umum, itu binatang bisa menolak sesuatu, mencari makan, mencari sesuatu yang merugikan, lari, ya itu namanya apa? Itu hidayah am gitu ya. Kemudian itu ayatnya itu Rabbana alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah summa hada. Anapun hidayah khos iku hidayah mukmin. Marang dedalan kang nekaaken marang swarga. Jadi Allah hidayah khususnya itu Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman gitu. Ya kan? Nah, mana jalan yang menuju ke swarga gitu. Oke? Ya. Jalan ke swarga itu apa? Ngerti ra, Tat? Ya ngerti tapi. Yang nglakoni perintah Allah, ngedoi larangan Allah kuwi dalan nang swarga. Iya. Paham enggak? Sebab binatang tidak dapat itu. Paham enggak? Dong, Tat? Dong. Oke. Insyaallah. Hidayah akhos yang lebih khusus lagi iku hidayah hakikat dan ya iku hidayah saking Allah taala ya umaku marang kaulane Allah gitu. Itu yang khusus itu khusus hanya untuk orang-orang tertentu saja yang mendapat hidayah akhos itu gitu. Misalnya mendapatkan daya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Paham enggak, Kak? Ya. Makrifat itu hidayah khusus gitu kata Kiai Soleh Darat. Merujuk pada Mbati Ghazali tadi. Jadi tidak semua orang beribadah itu dia berharap mengenal Tuhannya itu tidak semuanya begitu, Tat. Iya, betul. Gitu loh. Makanya orang yang beribadah kepada Allah, orang sholat itu untuk mengenal Allah itu orang yang seperti itu mendapatkan hidayah akhos tadi gitu loh, Tat. Oke. Clear ya? Terus, Tat, coba meneh, Tat. Lanjut, Tat. Oke. Utawi iki hidayah dadi lumaku maring Allah
wis ngendikake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu laulallah mahtadaina hadil hidayati billah. Demi Allah, lamun ora kelawan Allah, yakti ora oleh pituduh ingsun. Kelawan iki pituduh kelawan Allah. Angen dikaki meleh araftu rabbi bi rabbi walaula fadlu rabbi ma'araftu rabbi. Tegese weruh ingsun ing pangeran ingsun kelawan pangeran ingsun lamun arep kelawan fadilai pangeran ingsun moko yakti ora weruh ingsun ing pangeran ingsun. Utawi siratal mustaqim iku rong werna bib. Nah, mau Pak diterangke sira bib. Ya wes, iki kan sama. Tidak Oh ada ya, tidak ada yang sebenarnya kan gini, sopo sing bisa nuduhke Gusti Allah, tak tanya dulu. ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah lha kuwi maksudnya kono kan gitu. Nek ana Ya, wong ya. bisa nuduhke Gusti Allah, berarti wong ki hebat men gitu loh. Ya, ya. Oke, betul. Oke. Maka itu kan yang dimaksud dari hadis tadi. Wallahi laulallahu mahtadaina hadil hidayah billah gitu. Atau araftu rabbi bi rabbi, aku ngerti Gusti Allah ya kelawan Gusti Allah. Gusti Allah mengenal ke kita gitu. Jadi kita tuh selama ini tuh tidak mengenal Allah gitu. Kita itu kan selama ini kan yang dikenal ke bukan Allah, diri kita. Betul. Kita levelnya itu saya kenal ke diri kita kan, bahwa kita begini, kita begitu, ya kan? Tugas kita itu kenal ke Gusti Allah. Ben wong ki ngrasake. Jadi selama ini tuh ibaratnya gini loh. Kita itu iso kenal ke, oh si fulan kuwi wonge apik, si fulan kuwi wonge apik, itu bisa. Tapi kita itu tidak pernah bisa kenal ke Gusti Allah itu betapa sayangnya Tuhan sama kamu gitu loh. Hah? Tugasnya kita itu sekarang itu. Udah. Kalau kita ngikuti Pak Soleh Darat itu. Tapi Yuk nek men nuduhke, kowe iso nuduhke apa si fulan kae wong apian, Bib. Ngono ta dek. Lah sebab kowe iso nuduhke sebab derajate padha, menungso mbek menungso, ngono lho ta. Ya. Siap. Makommu padha. Ya tapi nek hebate kowe iki nek iso nuduhke apa istilahnya Gusti Allah kuwi lho tak. Paham ndak? Paham. Jadi Mbah Kiai Soleh Darat kan lek ngendika ngono, ngutip hadis Nabi. Araf turabi birobi, aku ngerti pangeranku kuwi sebab pangeranku. Sebab pangeran sing nuduhke mengenalkan dirinya itu loh tak. Ya. Selama ini kan kita belum kenal Allah. Cobalah paradigma kita dirubah. Kenal ke Gusti Allah gitu loh tak. Ya, insyaallah Bib. Nek kowe ngenalke si fulan apian, si fulan kelek, kowe ngerti ngono iso. Sebabe apa makome padha menungso do menungso. Coba kowe nek level munggah sithik, kenalke aja kenalke menungso. Lho keren kowe. Keren insyaallah Bib. Kenal kabeh. Kenalke sapa? Kenal Gusti Allah. Kowe iso tak tutuki ke aku rono. Karena sama Bang, mereka itu saling mencintai, tapi kadang-kadang tak tahu cara mencintainya, gitu loh Bang. Luar biasa. Masuk. Ya. Ya. Masuk. Jadi mengerti. Masuk. Ya, Bib. Jadi sekali lagi apa ya istilahnya itu kita harus sadar gitu ya. Memang jadi Gusti Kanjeng Nabi ngerti pangeran we dengan pangeran, bukan dengan apa-apa. Nek Gusti Allah gak kenal ke awak dhewe ya gak kenal gitu loh. Masuk. Masuk. Loh kalau dirinya ndak mengenalkan kita itu gak ngerti kok. Contoh sederhana, aku nanggonamu ya kan, ngerti ini lho bojone kula gitu. Sing ngenalke bojone kowe iki ya kowe gitu kan. Ya, betul Bib. HP ku Bib, merek iki Samsung ki sing kenalke ya kowe. Nek wong liya gak iso ta. Ya, betul Bib.
Ya. Lah kowe nek iso Gusti Allah sing ngenalke Gusti Allah ki nang awakmu ya Gusti Allah dhewe. Hmm. Gitu loh. Awak dewe itu hanya menceritakan kebaikan Tuhan pada diri kita, gitu loh. Sehingga orang itu Allah mengenalnya pada orang itu, dia sadar itu. Karena tidak setiap diri kita itu setiap mempersiapkan diri untuk kenal Tuhan, tidak. Hmm? Iki level dinaikkan ini levelnya iki. Ngaji kita tuh kudu levelnya munggah iki. Wis. Betul. Makom tauhid toh. Makom Ya tauhid. iya, kayak sholat tadi juga gitu kan, Be. Bukan kewajiban, bukan kita butuh, tapi itu kenikmatannya Allah yang dikasihkan sama kita. Gitu. Jadi kan beda. Jadi sudah terjawab kalau dulu Habib Ja'far suka bilang, kasih kenikmatan sama Allah. Oh, jawabannya sholat, salah satu ngono. Habib Ja'far apa Habib Lutfi? Habib Ja'far itu kalau doanya gitu. Kalau Habib Lutfi gimana Habib Lutfi? Kan muridnya juga tuh. Oh iya. Kalau Pak Atta lebih tahu Mbak Om Abang. Meneh. Aku ki gak ngerti wong liya malahan. Aku gak ngerti wong liya. Betul. Jadi aku ki nek kowe ketemu aku ki gak pernah nyeritake wong kan. Iya. Seneng gitu. Itu makanya mereka saling mencintai tapi kadang-kadang tak tahu cara mencintainya. Aku nggak peduli dengan gini loh. Ngangen nih ya. Tak kasih tahu teman-teman, saya tuh nggak peduli dengan kealiman orang. Maksudnya gini, saya tidak, kalau orang itu bercerita ilmu saya terima, tapi saya jarang. Kan tadi sudah dikatakan sama Kesolan, ibadah kui mensucikan Allah dan mensucikan pandangan kita kepada Allah, gitu loh. Nah, itu Om Abang, makanya disucikan juga pandangan kita itu sebagai orang itu jangan Allah biasa saja gitu loh, Mas. Abdinya lindung. Nah. Ya. Jadi biasa gitu loh, Tat. Ya, dilatih mata harus dilatih. Iya. Ya. Dipantaskan Bang, ya kan? Jadi kowe kita sprene kenal aku gak paham-paham. Paham, Bu. Ya kowe nek karo aku ya omongnya mbak aku. Iya. Siap. Iya tuh. Ya aku kan ngomong ya. Kuwi kok ceritane Nasruddin kuwi. Ngerti ra? Nasruddin. Oke, Nasruddin aja. Kene tak critani Nasruddin kuwi cerita kira-kira ngene ta. Nasruddin kuwi rok duda. Ngono, kawin karo rondo. Oke. Yes. Bar nikah kan malam pertama kita. Nah, ya kan. Nah, si bojone Nasruddin kan rondo, dia ada pengalaman nang liya. Dhisik-dhisik maksudnya. Kalau pas saya tidur begini, suamiku tuh suka nyium kening gitu. Kan si Nasruddin kan yo ada pengalaman. Oh dulu istriku tuh apa gini. Wah, akhirnya padu enggak bisa kan romantisan akhirnya enggak-enggahan toh. Paham enggak? Hah? Akhirnya kan Nasruddin jengkel iku, paham enggak? Jengkel diantem kuwi si bojone kuwi malah rasito malam pertama, malah antem bojone kuwi itu. Wes tekan pengadilan, lapor ke KDRT apa KDRT kuwi. Ditakoki nang pengadilan. Saudara Nasruddin, apa benar kamu memukul istri saya? Istrimu, begini-begini ceritanya. Nasruddin jawab, begini Pak Hakim ceritanya. Waktu kita malam pertama, gitu, tiba-tiba suaminya dia datang ke ranjang. Lah terus istri saya juga datang ke ranjang. Lah lalu berantem, maka saya pukul suaminya. Emangnya dia. Jadi saya tidak RT gitu loh, paham enggak? Oke. Ternyata. Orang lucu. Terus. Ya. Iya. Ya. Maksudnya jadi jaga mbak aku ya cerita kowe mbak aku ngilmu apa. Dia mesti punya suami, rondonya punya suami. Katanya rondo. Nah, iya kan mantan semua bang, kan punya pengalaman tuh, ibaratnya gitu loh. Iya. Intinya begitu ya. Jadi usahakanlah kalau kita berdua ya cerita berdua saja, ya toh. Apa pengalamanmu, dikaji itu sing manfaat. Wong liya tuh adalah orang ketiga yang kita hadirkan itu. Yes.
Dan itu tidak Tarai ribet. Jadi ceritanya Nasruddin kuwi. Lanjut Tat, lima cotat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi siratal mustaqim iku rong werna. Suwiji siratal mustaqim maring swarga. Qala Allah Ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Anu duhaken Allah maring kawulana ing dedalan maring swarga. Mongko utawi iki sirat iku kedue ashabul yamin. Lan kapindho siratal mustaqim dedalan maring Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratillah. Utawi iki sirat iku kedue sabiqin. Qala Allah taala wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Nah, jadi siratal mustaqim itu menurut Kiai Saudara dua. Siji jalan menuju ke surga, yang kedua jalan menuju kepadanya. Oke, ringkasnya begitu. Ya, nek jalan ke surga ya jelas gampang, seperti doang. Nah, perintahnya ngedoi larangane, ya toh. Lebu swarga kowe. Ya toh? Haneng sing dalan ila sirotika iki, sirotilah iki. Ayatnya bener tak? Coba tak? Iya, wa innaka tahdi ila siratil mustaqim siratillah. Siratillah terus. Terusane piye? Siratil ladzina lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Oh. Nah, itu, nek dalan munggah swarga kuwi mau, iku ashabul yamin. Jadi nek kowe iki apa namanya nglakoni perintah Allah, ngedoi larangan Allah, ya toh siratal jannah tadi, mlebu swarga tadi, ya toh, dalan sing mlebu swarga itu ashabul yamin. Itu loh tak. Ya, jalur kanan ya. Jalur kanan. Itu. Kelompok kanan. Kanan, mau berarti kiri kok gitu. Nek sing ora ya kelompok kiri, tapi nek kowe kok gelem nglakoni dalan sing mare kowe kenal Gusti Allah, lah kuwi sirat sing kedue asabikin, orang-orang yang menang, orang-orang yang melampaui batas gitu. Batas umum tadi, batas dua hal tadi gitu loh. Gitu tak? Oke, ada pertanyaan? Ka Allah hatinya lindung. Nah, jadi ka Allah nyalindung terus, ya kan? Kapan lakune? Oke, jadi siratal mustaqim tafsirannya dua ya. Satu jalan ke surga dan satu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabikun. Nah, iya, asabiku itu sabako itu mendahului, yang menang gitu. Ya. Jadi nek kowe mlaku Semarang, Raka Sulaiman ku tekan Surabaya, itu asabiku namanya. Jadi kowe sudah tidak peduli lagi surga neraka, melampaui targetnya kuwi gitu loh, Kak. Jadi ibaratnya wong ki isih sibuk golek swarga neraka, kowe isih sibuk cari sing duwe swarga ngono lho, Tat. Paham ndak? Ya. Ya, betul. Lha mosok kowe ibaratnya kok nang omahe Iriawan ngono ke tek-tek mbek bojomu umpamane ngono kok. Ora golek Iriawane malah langsung mlebu kamar mangan njuk turu kelon lho, Tat. Kleru ta. Iya, kleru lho. Lah iya kan wong nang swarga iki lak ngono kuwi to. Ora golek Gusti Allah mung ado mangan yo ado kelon to. Cara Gus Baha kan ngono, Yo. Cara bibsen lah, cara bibsen. Cara bibsen. Kowe iki nek mbak aku iki jan teko mungsuh tenan kok, Tak. Memang Habib iki memang rada anu kuwi, memang kudu diseneni tak apa-apa. Mumpung dina Senin iki. Ya toh? Paham ya? Nggih, Beb. Paham. Jadi, orang itu siratal mustaqim itu warna loro, siji jalan menuju surga dan satu sisi lagi jalan menuju Allah gitu loh. Paham? Yes. Nah, nek menuju surga berarti kowe ashabul yamin, nek kowe golek dalan menuju Allah berarti ashabikun itu tadi ulaika humul muqarrabun, orang yang dekat
mendekatkan. Muqarrab itu Dekat. itu kata kerja isim maf'ul objek gitu, nomina objek artinya didekatkan. Malaika muqarrabun. Jadi betapa dalane iku lho. Sing Ya. critakake ojo awak mulai cedak, tapi ceritanya dalan mulai iso cedak iki lho. Sing kudu diterangke awam iku, paham ndak? Jadi ojo ceritake duitmu, ning dalane golek duitmu iki lho, ibarate ngono lho. Nek kowe ceritake duitmu, kowe sombong, nek kowe mrek dalan duitmu, njuk ngajari wong, berarti kowe wong melas ngono lho. Kan ngono? Iya betul gitu. Lah iya toh. Iya benar ngono lho. Iya betul betul. Jos. Lah sing ra tau diceritake wong iki lah dalane to. Iya. Lek duwite do ceritake aku duwe iki. Akeh kok kabeh. Tapi dalane lak dumeke. Iya, Beb. Kalau Om Raka itu malah rada anti kalau Om Raka itu suka nyeritake duweke wong gitu. Wah, kuwi malah konyol meneh. Loh iya, Beb, dia senang itu kalau cerita Om Abang itu misal punya ini, Pak Atak punya ini, Bribjen punya ini, Papi punya ini, itu Pak Om Raka seneng. Karena dia mau ceritakan diri sendiri itu sudah nol dia, Beb. Dia itu keinginannya cuma jadi konten kreator kok, dia nggak ada ini. Alif batak toh, abot. Abot. Ya alif batak kan abot. Alif batak iki abot. Heeh. Abit ya iso lho, obat ya iso lho. Jadi clear ya. Jadi berarti itu kene lho. Gusti Allah ki ndadekke swarga misalnya gitu ya. Iya. Itu ya gawe dalane adalah dituduhke ngono nang wong gitu. Paham ndak? Jadi Gusti Allah itu pamer. Iki lho swarga aku gawe swarga enak ngene. Ora, dalane gawe ditekake dalan iki ya kowe tak tulungi nglakoni iki ngono lho. Ibaratnya Tuhan itu seperti itu, ya kan? Nah, kita kan enggak begitu, pengen pamer tok. Astagfirullah. Habib ngeki jalan gitu. Iki Habib ngeki jalan, iki Habib kan ngeki jalan iki. Iya toh. Nek misalkan ngajari ya. Lah kowe nek ngaji ngene, ya carane iki ngene iki. Iki dalane. Iki diwaji iki nek tuke dalane, ora omong iki ora iki lho dalane ngono. Betul, bener iki, cocok Habib. Bener, seneng Habib aku. Seneng aku kan kuwi. Lho iya toh. Iya, bener. Itu dalane lho. Ora nuduhke kitabe apik iki, ora ngono iki lho iki carane ngene. Tuku kitabe diwaca ngono lho, Tat. Oh, iki cara macane. Iya, cara nerangkene ngono. Nah, ngono lho. Bari kita ulangke mesti kok. Aku berarti cerita. Ya iso to. Niku mesti tak ulangke, wong ana santri tak ulangke to tak. Ajari jalan iki. Ngono lho, Bib. Masuk. Itu loh Om Abang, Om Abang, kami baik-baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gawe swarga, membuat surga. Itu tidak diterangkan. Swarga itu tempat yang enak loh, manusia. Enggak mengono tok. Diceritakan jalannya untuk bisa sampai sana dikasih. Jalannya itu ini, paham enggak? Karena kau tak kayak pitulungan loh, gitu loh, ya kan? Nah kita kan nggak gitu ibaratnya, Bang. Iya, jadi saya dikenal gitu ya dirinya, tidak pernah yang lainnya itu loh. Iku. Yes, lanjut Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko aweh isyarah iki ayat. Ya, ayat As-Siratal Mustaqim tadi deh. Setuhune wong kang nyembah iki Siratal Mustaqim. Ngambah. Oh iya, ngambah. Sorry, ya. Alafu. Setuhune wong kang ngambah iki Siratal Mustaqim iku wong sabikin muqarrabin. Karena setuhune Allah Subhanahu wa Ta'ala wis paring nikmat batinah maring rohe sabikin ing dalem wiwitane fitrah kelawan den ciprati lan den sirati kelawan nure Allah. Maka dadi oleh hidayah Siratal Mustaqim. Wis ngendikake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha khalaqa khalqa
fi zulmati summa rasa alaihim min nurihi faman asabahu dzalikan nuru faqad tahda wa man akhta'a faqad dhalla. Setuhune Allah Subhanahu wa taala wis agawe makhluk kabeh ing dalem peteng maka nuli nyirati Allah ing atase makhluk kabeh saking nur. Maka sapa wonge mekanani ing mengkono nure maka teman-teman oleh pituduh marang siratal mustaqim. Maka sapa wonge ora kecipratan ing mengkono nure maka teman-teman dadi dolal. Maka kawula kang mukmin iku kabeh saking cipratane mengkono nure Allah maka mukmin kabeh. Iku padha mandang kelawan iki nur maring musyahadah udan kang temurun lan padha apa iki gembor-gembor lan padha nenuwun kelawan sekabehane insanehe kelawan pengucap ihdinas siratal mustaqim. Jadi ngene iki. Jadi Kiai Saleh Darat itu mengutip hadis Nabi bahwa innallaha khalaqal khalqa fi dhulumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu dalam kegelapan. Gitu. Kemudian gitu. Tsumma rosya, kemudian mencipratkan apa namanya? Mencipratkan apa? Rosya itu mencipratkan. Ibarat banyu, gitu. Nah, itu dari cahayanya. Ya. Dan barang siapa yang kena cahaya itu, gitu, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa tidak mendapatkan itu akan tidak mendapatkan petunjuk, gitu. Kata seperti itu. Ya, itu hadis Nabi seperti itu. Jadi ibaratnya ini loh, teman-teman ya. Kalau seandainya nih ya, seandainya begini, gambarannya begini. Kalau Om Abang itu pernah cerita gitu, oh saya itu kenal dengan bos ini gitu. Lalu saya itu diajak ke kebun binatangnya gitu ibaratnya, ya kan? Seperti itu gitu. Nah, itu seperti itu tuh cerita seperti itu, tapi itu tuh kalau kita kena Om Abang gelem nyipratke gitu ya, gelem mau mencipratkan kita, itu artinya kita gelem ngenalke gitu loh, paham enggak? Sehingga kita itu merasakan sama apa yang dirasakan Abang ketika itu gitu. Ngerti kira-kira? Ngerti. Nah, kalau ada orang yang sudah bisa merasakan kenikmatan kenal dengan Allah gitu. Ibaratnya tadi kan kenal dengan bos itu kan. Paham enggak? Kalau orang itu sudah kenal Allah gitu ya, dekat dengan Allah, ngerasakan kasih sayang Allah, maka berikan percikannya itu ke orang lain agar orang itu ikut merasakan gitu loh. Paham enggak? Paham, betul. Harus itu. Oh, cuma yang apa ya? Kita tuh kalau cuma dewi. Iya gitu loh. Dewi dalam hal pengalaman spiritual itu gitu. Pengalaman spiritual itu yang paling indah itu kan kenal Gusti Allah itu. Iso rasa kayak kasih sayang Tuhan di dalam itu. Coba ceritakan kita, ya Allah Gusti, Papi, kenapa Abang Irfan seandainya bukan kasih sayang Allah ya kita itu sudah hancur luluh gitu. Nah, itu kan kita yang ceritakan tuh kasih sayang Allah. Oh gitu ya, ya. Yang kita ceritakan tuh kan bukan itu gitu. Yang kita ceritakan berholo-berholonya itu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya makanya kita kenal orang arifin, kenal misalnya gini loh. Kenal Habib Ja'far itu, misalkan kita anggap beliau itu wali misalnya, oke kita kenal semua, tapi yang kita kenal itu kan betapa Habib Ja'far itu disayang Tuhan gitu kan, sehingga kita ikut merasakan kasih sayangnya, juga kita cedak baik Gusti Allah gitu loh, itu kan yang indah gitu kan. Masuk Pak Eko. Jadi kenal itu aja mandek, berhenti aja mandek kok Abang gitu loh. Hah? Cuma mandep loh, Pi.
Cemandek lu. Loh, serius kan? Kita ngaji kan? Jadi Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala itu kan gini loh. Orang asabikunal ini dimaksud dengan asabikin mukarrabin itu. Sabik itu artinya sabakoh yusabun. Ada kata-kata musabakoh tilawatil Quran. Itu artinya orang yang pemenang gitu kan. Perlomba disik-disikan. Musabakoh itu dulu-duluan artinya itu. Paham enggak? Disik-disikan, banter-banteran gitu loh. Muqarrab itu artinya didekatkan. Jadi kalau orang yang didekatkan oleh Allah itu dia akan menceritakan Tuhannya gitu loh. Paham enggak? Sudah tidak lagi menceritakan dirinya. Siapa Anda itu tidak penting. Yang penting itu siapa Tuhanmu gitu loh. Hah? Kacamata tauhid di situ itu loh. Bahasa Darat itu. Ya. Ojo ceritano pangeranmu. Hah? Bagaimana Tuhan sayang sama kamu itu loh. Nah, itu. Mana loh, Tat? Masuk, Tat? Ya, ya. Masuk kan. Masuk. Masuk tapi selalu tak ceritakan. Masuk orgasme kok. Maksudnya kita ceritakan ben santai-santai ini ya melok cedak lagu salah. Wah iya. Jalan ini ngerti cedak lagu salah bagaimana gitu loh. Oke, clear ya? Clear. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu memercikkan cahayanya sehingga orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, cahaya itu bagilah percikan-percikan itu gitu loh. Paham enggak? Ya. Gue yang nyeritake carane dadi kiai iki sing berhasil ngene iki kepiye. Oh, sing istiqomah. Ora pindah saka kerombolannya. Amin. Ora mengo-mengo. Dadi kiai pindah-pindah ora dadi. Kan gitu. Lah ya to dalane kuwi sing critake tane dadi kiai wis do ngerti kabeh. Iya. Oke. Jadi ya toh. Iya. Topi miring Bang. Topi miring langsung. Peci miring. Dan gubernur ini aku peci tani ini terus kan. Yo kan ngono. Jadi ngono. Ya. Hah? Ya, siap. Nah, makanya yang kena cahaya itu gitu, kegelapan itu. Nah, gitu. Allah tuh mencipta dalam nek cara bahasa saya jadi fidul maniyatil jalalah, kegelapnya keindahan gitu. Gelap itu indah gitu. Nggih. Nyambi kali ini kali. Ngaji kalau budget. Oke. Clear, teman-teman? Clear. Oke, lanjut. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan den bulan baleni lafat sirat ambal kaping pindu. Iku krana aweh isyarah setuhune sirat kang hakiki iku rong werna. Suwiji sirat saking kawula maring Rabbil Alamin lan kaping pindho sirat saking Rabbil Alamin maring kawula. Mangka utawi anapun sirat ingkang saking kawula maring pangeran iku mangka angel dedalane. Orang akeh bebekalane lan akeh ikobahe. Lan ya iku ikobah itu lan longko. Patulan ya. Ikobah pitulit. Patulan deh, ya. Pitulan. Akobah itu. Jadi jalan menuju Tuhan itu ya tak terangkan. Jalan menuju Tuhan itu seperti tanjakan itu loh. Oh iya. Paham? Jadi jalan menuju Tuhan itu bertanjakan, terus tanjakan itu 7 tanjakan. Oh iya, makanya waktu saya akobah itu lan longko wong kang ngambah. Jadi ketika orang itu melihat jalan itu gitu ibaratnya mau ngambah jalan kuwi weruh tanjakane wis do mundur sik ngono lho, Tat. Oh iya. Ya, Bib. Jadi nek kowe arep ngambah tanjakan kuwi ya kudu gawa aqua es teh ngono lho, Tat. Kuwi bekale ngono lho. Paham ndak? Ya, nek ra nggawa mutah-mutah, Bib. Kesel, mundur. Ya mundur to, makane mundur turku. Ya. Munggah nang turku kan lebih gua apa-apa mutah-mutah ngono. Tat, ngene lho, Tat.
kaya wong munggah nang Kodi Sunan Muria kae lho, Tat. Paham ndak? Turku Kalau ya. tahapan munggah ngono njok kono landhe sithik engko munggah meneh, kono landhe sithik Ya. meneh ngono lho, Tat. Paham ndak? Kuwi Ya. pitu. Ah gitu. Ya. Ya, Bib. Lah wong ki do wegah ngambah. Jadi wong wis ngene iki mundur doan lho. Ini Mas bantal. Ya. Ya. Terus Ya. Tat? Karena pengendikane Allah Subhanahu wa taala ceritakan pengucape iblis al-ain Alain ku kan sing elek. Al-ain kang bebekala ing dalem iki dalan faqala la aqudana lahum siratal mustaqim ayo yakti iblis. gua Kuwi. Ya terartine kuwi. Nah ya, artinya yakti anglungguhake ingsun maring anak Adam kabeh ing dedalan ingkang ndatengaken dumateng ing tuan. Utawi anapun dedalan ingkang saking Rabbil Alamin maring kawula mongko iku gampang lan padhang lan aman serta kumpul lan barang-barange. Ma'allati an'ama alaihi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Terus gini. Wes. Jadi jalan loro ya. Nah, betul. Siratal mustaqim itu ada dua konsepnya. Dari hamba menuju Tuhan, dari Tuhan menuju hamba. Intinya gitu kan. Betul. Jalan lurus itu kan jalan lurus itu kayak garis gitu loh. Jadi Tuhan dan manusia, dari itu ke hamba ke Tuhan ada, dari Tuhan ke hamba ada gitu. Nah, yang susah itu apa? Ya toh? Dalan sing angel kuwi dalan apa gitu. Dalan apa ki mongko ana saking kawula marang pangeran dari hamba ke Tuhan itu susah gitu. Untuk menuju Tuhan itu susah gitu loh. Paham enggak? Ada tahapan, ada tantangan di situ gitu. Nah, untuk melampaui tantangan-tantangan itu sampai sukses kita ke depan sana, wow, ini keren sekali gitu. Ya, seperti itu. Tapi nek jalan dari Allah ke manusia, ya gampang gitu loh, ya kan? Seperti itu, ya. Sebab apa? Kenapa jadi susah? Iblis itu duduk jadi manusia itu didudukkan, dah kamu di sini aja, ndak usah sana-sana gitu loh. Ceritanya itu gitu. Iblis yang berkata begitu. Lakudan lahum siratal mustaqim. Jadi iblis itu ketika ada orang mau menempuh perjalanan itu, sama iblis itu sudah disuruh duduk manis sajalah. Nanti kan datang gitu loh. Paham enggak? Ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Jadi jalan menuju Allah itu ya siratal mustaqim itu dari hamba ke Tuhan, dari Tuhan ke hamba. Lah, anapun dalan ingkang saking Rabbul Alamin marang kawula, jadi dari Rabbul Alamin ke hamba gampang. Itu mudah. Ya. Gampang lan padang lan aman. Nah, gitu. Jadi dari Tuhan mudah. Jadi beginilah intinya begini loh, teman-teman semua. Opo sing dari pangeran iku mesti apike gitu. Nah, nek nanggon awak dhewe mesti nang Tuhane iku durung tentu apik gitu. Gitu. Mesti masalah gitu. Ya kan? Seperti itu. Wes, apa komentare? Saya tunggu. Jadi teman-teman harus mengerti komentarnya apa Gesolan Darat menjelaskan itu yo dawa koyo ngono kuwi gitu loh. Lah iya, Mbak. Fatihah terjeru, Beb. Iya. Dan selalu pesan tauhidnya itu tidak pernah ditinggal. Iya, ciri Mbah Soleh Darat itu kuwi. Gitu. Saya jadi keinget kitabnya Mbah Dahlan, Beb. Kan iman, Islam, makrifat, tauhid. Nah, kan tauhidnya kuwi. Ya, kita janjian kita Mbah Soleh Darat karo Mbah Dahlan ini. Ya yo kabeh ulama ki wong tunggal nganu kok. Ya. Sabanyu, Beb. Sabanyu. Oke. Tat lanjut, Tat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul mufassirin. Ya, ngendikane sebagian mufassir utawi siratal mustaqim iku dedalan manut kelakuane para nabi lan kelakuane para aulia ing dalam sabare lan mantepe ing dalam coba balak lara lan fikir lan den ino makhluk lan den kanihaya makhluk iku kabeh soban maka nuli ridho ikulah artine siratal mustaqim. Ayo. Masya Allah. Kita Masya kan Allah. ini loh, kita itu seringkali mencerita ulama itu gitu macam gitu. Tapi cobalah ikuti kesabarannya gitu kan. Nah, itulah yang kita nggak pernah contoh itunya. Kita tutup dulu, Beb. Yuk, siap. Ya, disumpulkan dulu Pak Atta. Ada kesimpulannya pada malam hari ini. Ya. Akhir Soleh Darat ini membagi beberapa namanya hidayah, termasuk ibadah, ya. Berapa namanya ibadah, artinya ada ibadah dan hidayahnya orang khas, orang khawas, orang awam, orang khas, orang khawasul khawas. Itu kalau dalam bahasa tasawuf mungkin ada namanya ya syariat, ya thariqah, ya hakikat, ya ma'rifat, ya. Jadi Mbak Soleh Darat ini kalau kita lihat dari tafsirnya beliau memang menjurus ke tasawufnya, ke tauhidannya luar biasa. Lebih mendalaminya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar kita lebih bisa semakin introspeksi muhasabah sejauh mana ibadah kita ini jangan jadi ibadah yang golongan tadi awam, tapi minimal ya bagaimana kita menuju ke akhos, artinya khawasul khawas. Bagaimana kalau dalam sholat atau dalam puasa kan juga ada puasanya orang awam, puasanya orang khos dan khawasul khawas. Dan inilah yang menjadikan satu dorongan untuk kita untuk semakin tambah muhasabah untuk diri kita terkait dengan hal ibadah itu. Dan ibadahnya tertata, hati kita ini menjadi jernih, ya. Karena dengan gina ibadah khawasul khawas tadi dikatakan kalau mereka yang khawasul khawas jadi ya ibadahnya ma'alati an'am alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Ya. Yang menjadi ulaika rafiqu alaihi dan seperti itu. Ya, sungguh ibadah, ya. Makanya kita sangat terima kasih kepada karya-karyanya Mbak Soleh Darat yang menjadikan kita menjadi dorongan untuk ke depan ini untuk semakin banyak belajar dan belajar. Ya. Tapi yang kita simak dari yang kitab ini yang luar biasa menurut saya ya ketika kita harus memantaskan diri dulu ke Allah sebelum ia kana butuh wa ia kana stain tadi. Jadi ia kana butuh itu kan Habib tadi juga menegaskan seperti di kitabnya Mbah Soleh Darat itu berarti la ilaha illallah. Ya kan gitu. Terus ketika karena stain itu kan la haula ya Beb ya. La quwata illa billah. Dan ketika kita pun seperti itu harus mensucikan kita ke Allah dan juga pandangan kita ke Allah kan gitu ya Beb ya. Iya, betul. Jadi ojo sampai pandangannya malah ya tadi itu yang Bib Zain tegaskan ke Pak Yayata itu maksudnya kita pun itu ya harus dengan kacamata Allah gitu maksudnya gitu. Iya. Memandang Allahnya, kita sucikan dulu pandangan kita ke Allah, kan gitu ya. Termasuk setelah kita suci tadi, baru iya karena butuh, iya karena stain ini nyambung, nah. Cocok. Itu yang luar biasa itu, Mbak Abi. Yang tadi langsung nunclep makjlep itu tadi sebenarnya di itunya gitu. Kadang-kadang kan kita hanya berprosesnya harus cetro gitu. Pantaskanlah diri kita dulu sebelum iya kana butuh iya kana stain apa wis bener la ilaha illallah ya kan gitu. Apa wis bener la haula wala quwata illa billah. Gigik mergone awake dhewe karena harta kita, karena ininya kita segala macam karena masih ada keakuannya tadi betul-betul harus melebur dulu gitu kan. Bahwa semua itu ke Allah abdinya lindung kan gitu ya Mbak Habib. Monggo Miss Met. Monggo Om Ismet. Ya Mbak Soleh Darat kan mengajak kita untuk
bukan hanya sebagai sebagai makhluk sosial aja, tetapi mengajarkan kita bagaimana mengajak kita menjadi makhluk sosial ini supaya kita bisa menuju Allah tuh nggak sendirian. Tetapi bagaimana memperkenalkan Allah itu bukan hanya ketika kita sudah belajar agama, bahkan justru sebelum kita mengenal siapa-siapa, orang sudah harus mengenal Allah itu siapa. Dan dengan belajar, kita mulai dari merangkak sampai bisa naik tangga, kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini ternyata ada step-step tangga yang harus kita lewati. Pelajaran sosial ketika kita bersosialisasi, pelajaran agama ketika kita beribadah, sampai kepada pelajaran tauhid ketika dua-duanya ini untuk mengakui keesaan beliau seperti itu. Masuk, Pak Eko. Tadi digambarkan naik anak tangga tadi itu Om Ismet sampai 7 level gitu kan. Kadang orang itu sudah ngelihat karena naiknya tadi itu nggak sanggup gitu kan. Ya karena mungkin pada saat itu dia melihat dirinya, tapi bukan melihat Allah kan gitu ya. Nah, iku. Wah, iki lho. Nek ngene iki wis kalah aku wis. Besok tengah iki tutup, tamat. Udah gitu, Beb. Ini jadi sinau ini, Beb. Ya sama, Beb. Sampai kepada kesimpulan yang Habib harapkan ini kan Ustadz Hatta, Ismet, Papi kan nggak bisa sendirian ternyata untuk membuat satu kesimpulan. Untuk sampai ke titik pemahaman yang seperti itu kan malah Papi ini dari tahun 94 Om Ismet tetap saiki butuh kok untuk kita diskusi seperti ini, sinau bareng kan gitu ya. Untuk kita saling mengingatkan, saling sehingga kita tetap tahu bahwa ka Allah abdinya lindung tadi itu yang paling penting itu gitu kan. Ya benar mungkin kita secara lihat kacamata diri kita mungkin kita punya keterbatasan punya ini, tapi ketika melihat Allahnya itu sebenarnya ya jangan kita malah nggak termotivasi dan membatasi diri tadi. Ingat bahwa tanjakan itu memang harus kita lalui gitu. Tapi kan Allah ngasih pos dulu, berhenti sebentar ya kan Om Ismet, ada yang datar tadi naik lagi terus saja jalan terus. Ya itu mungkin yang membedakan kenapa Allah itu lebih memuliakan manusia daripada malaikat yang nggak putus tangga gitu. Manusia itu pernah salah dan berusaha untuk lebih baik, nah di situ kemuliaan gitu Beb. Ya karena ujiannya tadi kan dikasih tahu Mbak Soledad ada nafsu ya kan Beb, ada 4 hal tadi toh Beb yang selalu mengiringi sing dadi Gusti Allah ki nafsune apa Allah kan gitu ya, sing dadi Gusti Allah ki atine apa Allah ya kan, sing dadi Gusti Allah ki ruwe apa ini kan gitu, atau rahasianya semua kan di situ sebenarnya untuk menguji kita gitu, bahwa dalam proses itu oh iya mungkin ini, tapi oh iya kuwi nafsuku ya, oke atiku ya, kembali lagi harusnya ke Allah lagi kan gitu loh. Ya kan gitu. Sehingga ya tidak ada kata lain kecuali ya kita jalankan amanah ini dengan senang hati tadi itu loh. Karena tadi kan sama penekanan tentang sholat tadi, bahwa sholat itu bukan masalah kewajiban atau karena kita butuh Allah, tapi ya itu tadi sholat itu karena Allah memberikan kenikmatan buat kita itu yang harus kita terima dengan lapak senang hati kanthi bingahing manala rasa syukur. Dorongannya kan di situ gitu kan. Itu juga tadi pelajaran dari Mbah Soledad yang sangat keren itu, bahwa memandang sholat itu sebuah kenikmatannya Allah Om Ismet. Jadi kan kayak Habib bilang kasih kenikmatan sama Allah, ternyata kita hari ini dapat jawabannya salah satunya ya sholat itu tadi kan gitu. Nah itulah yang memang pelajaran kali ini baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Terus ketika jalan yang lurus itu ada 2 jalan gitu Mbak Habib ya. Kalau yang dari Allahnya ke kita, wah pasti sudah nggak mungkin ada hambatan itu kan langsung ya. Tapi yang kita ke Allah ini yang suka masalah. Makanya tadi digambarkan sebuah anak tangga yang jalan terus menapak itu karena kita harus ngadepi nafsu kita, ngadepi hati kita, ngadepi ruh kita, menghadapi kerahasiaan di balik itu semua kan gitu. Supaya kita tetap berjalan. Intinya gitu. Teruslah menyala katanya gitu ya Om Ismet. Ya. Wah jadi pencerahannya luar biasa iki. Matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum semuanya ya. Habib. Terima kasih Beb. Terima kasih Om Ismet. Assalamualaikum. Salam. Ya. Oke.